Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Dian Fitriani sebagai moderator. Kemudian ada Muhammad Rizky Al-Ghifani, Anissa Putri, dan Syahsya Manhulian. Hari ini kami akan memaparkan materi tentang pengendalian internet. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muslimin selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 1. Baik, saya Muhammad Rizky Al-Ghifani akan menjelaskan apa itu pengendalian internal. Pengendalian internal adalah sebuah sistem dan prosedur dari sebuah perusahaan untuk melindungi aspek-aspek di dalam perusahaan. Hal ini juga digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Yang dimaksud dari pengendalian internal adalah seluruh data dari suatu bagian akan otomatis diperiksa oleh bagian lain di suatu perusahaan. Adapun juga pengendalian internal menurut teori akuntansi, bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dimana dirancang untuk membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan masing-masing. Pengendalian internal juga merupakan sebuah cara untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya manusia dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Pengendalian internal sangat penting bagi perusahaan karena menyangkut data-data yang terkait dengan perusahaan. Adapun pengertian pengendalian internal menurut para ahli, yang pertama yaitu Hornberg. Pengendalian internal adalah semua rencana dan tindakan dalam organisasional yang dirancang untuk mengamankan aktiva, mendorong karyawan agar mengikuti kebijakan perusahaan, memastikan catatan akuntansi yang tepat, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, menurut Harry, pengendalian internal adalah sebuah kesatuan perangkat kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari penyalahgunaan, menjamin informasi akuntansi yang akurat, serta untuk memastikan bahwa semua peraturan dan undang-undang dan kebijakan manajemen telah dipatuhi oleh seluruh karyawan. Baik, terima kasih. Saya Anissa Putri. Di sini saya ingin menjelaskan prinsip-prinsip pengendalian internal. Yang pertama yaitu pembentukan tanggung jawab, yaitu sebuah prinsip penting dari pengendalian intern adalah dengan menetapkan tanggung jawab kepada karyawan tertentu. Pengendalian intern menjadi efektif ketika hanya seorang yang ditugaskan untuk tanggung jawab tertentu. Yang kedua yaitu pemisahan tugas, yaitu sangat penting dalam sistem pengendalian intern. Contohnya, karyawan yang merancang sistem komputer tidak boleh ditugaskan untuk pekerjaan yang menggunakan sistem tersebut. Dan yang ketiga yaitu prosedur dokumentasi. Dan yang keempat yaitu pengendalian secara fisik. Dan yang kelima yaitu verifikasi internal yang independen. Dan yang keenam yaitu pengendalian sumber daya manusia. Baik, materi selanjutnya yaitu unsur-unsur pengendalian intern. Yang pertama yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional. Yang kedua yaitu sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Yang ketiga yaitu praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Dan yang keempat yaitu karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Saya Syahsya Manhulian akan menjelaskan konsep pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan tanggung jawab dari manajemen perusahaan. Meski terlihat bahwa pelaksanaan pengendalian internal ini melibatkan seluruh anggota, namun tetap saja secara struktur manajemen yang bertanggung jawab. Poin kedua, memberikan kepercayaan yang wajar dan tidak absolut. Hal itu terjadi karena banyak pertimbangan mengenai kebutuhan biaya dan tujuan lainnya. Poin ketiga, pengendalian internal memiliki keterbatasan. Pelaksanaan ini tidak selalu efektif, tergantung pada kompetensi dan keindahan pelaksanaannya. Tujuan dan elemen pengendalian internal. Poin pertama, untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai kebijakan yang telah berlaku. Poin kedua, untuk menjaga aset atau keuangan dalam sebuah perusahaan. Poin ketiga, untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan. Poin keempat, untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat. Poin kelima, untuk mencegah kerugian yang terjadi pada sumber daya perusahaan.
Poin ke-6, untuk memastikan sudah dipatuhinya kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Poin ke-7, untuk mendorong efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Baik, saya Dewi Fitriani. Hari ini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen pengendalian intern. Elemen-elemen pengendalian intern ini terdiri dari 5. Yang pertama ada prosedur pengendalian, kemudian ada pengawasan, kemudian ada penilaian resiko, yang keempat ada lingkungan pengendalian, dan yang kelima ada informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada prosedur memperoleh pemahaman SPI. Pemahaman SPI ada 3. Yang pertama memahami lingkungan pengendalian, kemudian memahami desain kebijakan dan prosedur masing-masing komponen SPI, dan yang terakhir ada pengevaluasi penerapan kebijakan dan prosedur. Selanjutnya ada pemahaman dilakukan dengan cara yang pertama ada review pengalaman dengan klien dalam penguasaan auditing sebelumnya, kemudian ada wawancara dengan manajemen, staf, serta personel pelaksana, kemudian ada inspeksi dokumen dan catatan, dan yang keempat ada observasi aktivitas dan operasi perusahaan. Yang terakhir ada keterbatasan pengendalian intern. Keterbatasan pengendalian intern ini terdiri dari 3. Yang pertama ada kesalahan manusia, kemudian pengesimpangan aspek-aspek, dan yang terakhir ada polusi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.